Fokus kita hari ini itu soal situasi pemutusan hubungan kerja, PHK, yang lagi rame nih di Sulawesi Selatan. Kita pakai data per Agustus 2025. Oke, sumbernya dari mana nih kita? Nah, ini kita rangkum dari berita harian Tribun Timur. Jadi, misi kita bareng Anda, pendengar, mau coba bongkar nih, seberapa gede sih skala PHK di Sulsel? Terus posisinya gimana dibanding provinsi lain? Penyebabnya apa aja? Dampaknya gimana menurut rangkuman ini? Plus solusi yang ditawarin. Sip, menarik. Dan ini nih fakta awalnya yang lumayan bikin kaget mungkin buat Anda. Sulsel itu ternyata peringkat ke-6 nasional loh soal jumlah PHK. Oh ya, ke-6 ya? Iya, dan paling tinggi se-Sulawesi. Ada 38 orang terdampak di Agustus 2025 itu. Wow, tertinggi se-Sulawesi. Oke, kita lihat angkanya lebih detail ya. 38 orang di Sulsel ini sekilas kayaknya kecil ya. Jelas jauh lebih tinggi, sampai 261 orang. Iya, Jabar kan industrinya padat ya. Tapi, yang penting banget kita catat, angka 38 ini bikin Sulsel ada di posisi puncak, nomor 1 kasus PHK sepulau Sulawesi. Ini kan sinyal ya? Betul sekali. Ini bukan cuma angka di atas kertas. Ada pengamat, Prof. Aminuddin Ilmar dari Unhas, ini dikutip di sumber kita. Ah iya, Prof. Ilmar. Beliau ngasih warning serius. Kalau nggak ditangani secara strategi sama Pemda, risikonya, wah, bisa macam-macam. Risiko apa aja tuh misalnya? Ya, potensi ketidakstabilan sosial, mungkin ada demo-demo, terus citra daerah juga bisa jadi negatif kan? Masuk akal. Ini juga nunjukin adanya semacam jurang gitu loh antara janji pertumbuhan ekonomi yang manis sama realita di lapangan orang susah cari kerja atau mempertahankan kerjaannya. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya antara narasi sama kenyataan. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, ujung-ujungnya kemana? Anggaran daerah, pasti kena beban bansos, bantuan sosial itu bisa bengkak. Oh ya, buat nanggung yang kena PHK itu ya. Betul. Padahal dana bansos itu kan sering dianggapnya kurang produktif ya buat jangka panjang. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Ekonomi agak seret, orang di PHK, kas daerah kepake buat bansos, ruang buat program lain yang lebih produktif jadi sempit. Terus penyebabnya sendiri apa aja sih yang disebut di rangkuman berita ini? Gimana tuh? Secara umum sih disebutnya kinerja ekspor kita lagi kurang oke. Jadi perusahaan banyak yang kena imbas. Faktor eksternal ya? Yeah. Permintaan dari luar turun gitu mungkin? Bisa jadi. Mungkin produksi dikurangi ya. Ujungnya tenaga kerja juga. Tapi ada juga keluhan spesifik nih dari pengusaha di Sulsel sendiri. Keluhan soal apa tuh? Mereka ngerasa, ini loh urusan izin usaha kok ya masih ribet, berbelit-belit. Oh, masalah klasik ya, birokrasi. Iya, padahal kan katanya udah ada layanan satu pintu, DMPTSP itu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, itu dia. Tujuannya kan mestinya mempermudah. Tapi kok keluhannya masih ada? Agak ironis ya jadinya. Nah, ini nyambung juga ke bagian yang cukup menarik. Ada sentilan juga ke kebijakan pusat di rangkuman ini. Oh ya? Soal apa tuh? Soal keraguan efektivitas dana gede banget 200 triliun itu yang dari Kemenkeu digelontorin ke perbankan. Yang buat neken PHK itu kan ya? Iya, tujuannya kan bagus biar PHK berkurang, lapangan kerja nambah. Tapi laporan ini kayaknya menyeratkan keraguan gitu. Apa dana itu beneran nyampe nggak sih ke perusahaan yang butuh di lapangan? Atau jangan-jangan macet di mana gitu? Pertanyaan penting itu. Nah, karena itu muncul desakan kuat, terutama buat Pemda Gubernur, Bupati, Wali Kota. Mereka ini dituntut lebih kreatif lah. Kreatif gimana maksudnya? Ya cari terobosan baru, ciptain sumber pendapatan alternatif buat mereka yang kena PHK. Jadi rekomendasinya jelas banget. Perlu ada deregulasi di daerah, perbaikan layanan administrasi biar investasi gampang masuk. Oke, deregulasi, perbaikan layanan, dan yang paling penting, ini sering disebut-sebut tapi implementasinya susah. Kolaborasi yang benar-benar solid. Antara pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Jangan jalan sendiri-sendiri lagi. Kolaborasi ini kuncinya ya berarti. Tapi di tengah angka-angka dan analisis kebijakan ini, ada sisi manusianya juga ya yang diangkat. Iya. Gimana tuh ceritanya? Rangkuman ini nyebut kasus Suryadi. Usianya 34 tahun, dia supir di Makassar. Coba Anda bayangin, udah kerja 12 tahun, di PHK. Wah, lama juga ya 12 tahun. Kenapa katanya? Pemicunya, menurut laporan ini ya, karena dia berani nanyain haknya soal BPJS Ketenagakerjaan sama Kesehatan. Loh, nanya hak kok malah nih PHK?
Iya, rasanya gimana gitu ya. Dan yang bikin tambah miris, sebulan setelah Suryadi kena PHK, 11 teman kerjanya nyusul di PHK juga. Nggak ada penjelasan jelas dari perusahaan katanya. Waduh, kasihan banget ya. Ini benar-benar nunjukin posisi pekerja yang rentan ya. Iya, rentan banget. Nah, kasus Suryadi ini kayaknya sejalan banget sama suara dari Serikat Pekerja. Ada Ketua KSBSI Sulsel, Andi Malantik. KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ya. Betul. Beliau bilang kalau kepedulian pemerintah ke nasib korban PHK ini rasanya ya minim banget lah. Minim gimana tuh maksudnya? Ada contohnya? Ada. Ini bukan cuma omongan. Katanya mereka udah ngajuin permohonan audiensi ke DPRD Provinsi Sulsel itu dari bulan Juli. Juli, sekarang udah lewat Agustus kan ini beritanya. Nah, itu dia. Sampai berita ini ditulis, belum ada respon sama sekali dari DPRD. Ini kan nunjukin ada masalah soal kecepatan respon pemerintah ya. Atau mungkin ada isu sistemik lain soal perlindungan pekerja. Wah, iya juga ya. Jadi kayak lambat gitu penanganannya. Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya deep dive kita kali ini. Boleh, boleh. Jadi, intinya, angka PHK di Sulsel 2025 itu, meskipun angkanya 38, tapi signifikan karena tertinggi se-Sulawesi dan peringkat 6 nasional. Betul, signifikansinya di situ. Terus, ada peringatan keras soal dampak sosial ekonomi kalau dibiarin. Penyebabnya campuran, ada faktor ekspor yang lesu, tapi juga ada masalah internal kayak birokrasi izin yang dikeluhin pengusaha. Ya kompleks ya. Solusi yang didorong itu Pemda harus lebih kreatif, perlu deregulasi, dan yang paling penting tadi, kolaborasi antar level pemerintahan mesti kuat. Kerjasama itu ya. Jangan lupa juga tadi ada kisah Suryadi yang nunjukin sisi manusianya dan kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang dianggap lambat. Lengkap rangkumannya. Nah, ini semua mungkin bisa bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kita lihat lagi ya, ada keluhan pengusaha soal birokrasi yang ruwet. Ini dari sumber kita. Terus di sisi lain, ada kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang lambat. Ya, dua masalah itu tadi disorot ya. Pertanyaannya jadi gini, seperti apa sih wujud nyata dari kolaborasi efektif antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang sebetulnya dibutuhkan? Biar masalah PHK dan penanganannya ini nggak jadi kayak kaset rusak yang diputar ulang terus di masa depan. Langkah konkretnya itu apa gitu? Pertanyaan bagus banget itu buat kita pikirkan bersama ya. Oke deh, terima kasih banyak Anda sudah menyimak deep dive singkat kita kali ini. Terima kasih juga. Semoga rangkuman dari Harian Tribun Timur yang kita bedah ini bisa nggak sih Anda pemahaman yang lebih kaya ya soal situasi PHK di Sulawesi Selatan. Sampai ketemu lagi di deep dive berikutnya. Seratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar kembali turun ke jalan menyuarakan tuntutan Rakel 17+8. Mahasiswa dari aliansi BEM UNM itu berunjuk rasa di bawah flyover perempatan Jalan AP Petarani Urip Sumoharjo Kamis 11 September 2025 sore. Masa aksi didominasi alma mater Orange ini membentuk barisan melingkar sambil duduk melantai di badan jalan. Satu persatu dari mereka ke tengah lingkaran menyuarakan aspirasinya dengan berorasi. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ketua BEM UNM Syamri mengatakan unjuk rasa hari ini merupakan bentuk konsistensi mereka dalam mengawal perjuangan rakyat. Utamanya, aspirasi yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat. Salah satu poin jangka pendek dalam tuntutan 17+8 itu, kata Syamri, meminta agar TNI segera dikembalikan ke Barak. Selain itu, Syamri juga meminta agar seluruh demonstran yang ditahan polisi segera dibebaskan. Satu di antaranya, kata dia, adalah seorang demonstran UNM yang kini masih ditahan polisi. Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tuntutan ini ditunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketum Parpol, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. Ada pula 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Sampai
hari ini kita kan sudah melihat bahwa tuntutan yang diakumulasi oleh semua daerah itu kan 17+8. Nah, sampai hari ini yang kita lihat baru 6 yang kemudian terakomodir. Apalagi khususnya itu di DPR. Padahal 17+8 kan banyak menyasar instansi-instansi negara. Termasuk untuk Polri, untuk kemudian menerapkan SOP yang sudah ada dalam penanganan aksi demonstrasi. Termasuk kemudian yang paling ingin disarankan oleh teman-teman yang hari ini adalah bebaskan semua tahanan masa aksi atau demonstran yang kemudian ditahan di Polda, di Polres, semua daerah Indonesia. Nah, selain daripada itu, kita ingin betul-betul bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini itu kemudian disahkan dalam tenggat waktu yang secepat-cepatnya. Apalagi kan kalau kita lihat bahwa 17 ini kan isu yang kemudian perlu secara cepat dan jangka pendek. Nah, itu yang kemudian teman sampai hari ini. Selain daripada itu, kita juga menuntut bahwa militer ini harus kemudian ditarik secepatnya ke barat. Itu kan upaya juga untuk kemudian menegakkan supremasi sipil sebagaimana cita-cita reformasi 1998. Dan masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa di Makassar ya khususnya yang ditangkap. Kalau di UNM itu kami ada teman satu yang kemudian ditangkap dan belum dibebaskan sampai hari ini. Nah, kita ingin menuntut, apalagi barusan ada statement yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Polhukam dalam hal ini Yusril Iza Mahendra untuk kemudian dilepaskan massa demonstran yang ditahan di Polda dan Polrestabes Makassar. Itu kemudian ingin kita highlight dan ingin kita kawal sifatnya. Apalagi kan yang bersangkutan ini betul-betul kalau kita lihat tidak mendapatkan atau tidak menyalahi aturan yang berlaku khususnya dalam tindakan-tindakan pidana. Seperti itu. Fokus kita hari ini itu soal situasi pemutusan hubungan kerja, PHK, yang lagi rame nih di Sulawesi Selatan. Kita pakai data per Agustus 2025. Oke, sumbernya dari mana nih kita? Nah, ini kita rangkum dari berita harian Tribun Timur. Jadi, misi kita bareng Anda, pendengar, mau coba bongkar nih, seberapa gede sih skala PHK di Sulsel? Terus posisinya gimana dibanding provinsi lain? Penyebabnya apa aja? Dampaknya gimana menurut rangkuman ini? Plus solusi yang ditawarin. Sip, menarik. Dan ini nih fakta awalnya yang lumayan bikin kaget mungkin buat Anda. Sulsel itu ternyata peringkat ke-6 nasional loh soal jumlah PHK. Oh ya, ke-6 ya? Iya, dan paling tinggi se-Sulawesi. Ada 38 orang terdampak di Agustus 2025 itu. Wow, tertinggi se-Sulawesi. Oke. Kita lihat angkanya lebih detail ya. 38 orang di Sulsel ini sekilas kayaknya kecil ya. Jelas jauh lebih tinggi, sampai 261 orang. Iya, Jabar kan industrinya padat ya. Tapi, yang penting banget kita catat, angka 38 ini bikin Sulsel ada di posisi puncak, nomor 1 kasus PHK sepulau Sulawesi. Ini kan sinyal ya? Betul sekali. Ini bukan cuma angka di atas kertas. Ada pengamat, Prof. Aminuddin Ilmar dari Unhas, ini dikutip di sumber kita. Ah iya, Prof. Ilmar. Beliau ngasih warning serius. Kalau nggak ditangani secara strategi sama Pemda, risikonya, wah, bisa macam-macam. Risiko apa aja tuh misalnya? Ya, potensi ketidakstabilan sosial, mungkin ada demo-demo, terus citra daerah juga bisa jadi negatif kan? Masuk akal. Ini juga nunjukin adanya semacam jurang gitu loh antara janji pertumbuhan ekonomi yang manis sama realita di lapangan orang susah cari kerja atau mempertahankan kerjaannya. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya antara narasi sama kenyataan. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, ujung-ujungnya kemana? Anggaran daerah, pasti kena beban bansos, bantuan sosial itu bisa bengkak. Oh ya, buat nanggung yang kena PHK itu ya. Betul. Padahal dana bansos itu kan sering dianggapnya kurang produktif ya buat jangka panjang. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Ekonomi agak seret, orang di PHK, kas daerah kepake buat bansos, ruang buat program lain yang lebih produktif jadi sempit. Terus penyebabnya sendiri apa aja sih yang disebut di rangkuman berita ini? Gimana tuh? Secara umum sih disebutnya kinerja ekspor kita lagi kurang oke. Jadi perusahaan banyak yang kena imbas. Faktor eksternal ya? Yeah. Permintaan dari luar turun gitu mungkin? Bisa jadi. Mungkin produksi dikurangi ya. Ujungnya tenaga kerja juga. Tapi ada juga keluhan spesifik nih dari pengusaha di Sulsel sendiri. Keluhan soal apa tuh? Mereka ngerasa, ini loh urusan izin usaha kok ya masih ribet, berbelit-belit. Oh, masalah klasik ya, birokrasi. Iya, padahal kan katanya udah ada layanan satu pintu, DMPTSP itu.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, itu dia. Tujuannya kan mestinya mempermudah. Tapi kok keluhannya masih ada? Agak ironis ya jadinya. Nah, ini nyambung juga ke bagian yang cukup menarik. Ada sentilan juga ke kebijakan pusat di rangkuman ini. Oh ya? Soal apa tuh? Soal keraguan efektivitas dana gede banget 200 triliun itu yang dari Kemenkeu digelontorin ke perbankan. Yang buat neken PHK itu kan ya? Iya, tujuannya kan bagus biar PHK berkurang, lapangan kerja nambah. Tapi laporan ini kayaknya menyeratkan keraguan gitu. Apa dana itu beneran nyampe nggak sih ke perusahaan yang butuh di lapangan? Atau jangan-jangan macet di mana gitu? Pertanyaan penting itu. Nah, karena itu muncul desakan kuat, terutama buat Pemda Gubernur, Bupati, Wali Kota. Mereka ini dituntut lebih kreatif lah. Kreatif gimana maksudnya? Ya cari terobosan baru, ciptain sumber pendapatan alternatif buat mereka yang kena PHK. Jadi rekomendasinya jelas banget. Perlu ada deregulasi di daerah, perbaikan layanan administrasi biar investasi gampang masuk. Oke, deregulasi, perbaikan layanan, dan yang paling penting, ini sering disebut-sebut tapi implementasinya susah. Kolaborasi yang benar-benar solid. Antara pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Jangan jalan sendiri-sendiri lagi. Kolaborasi ini kuncinya ya berarti. Tapi di tengah angka-angka dan analisis kebijakan ini, ada sisi manusianya juga ya yang diangkat. Iya. Gimana tuh ceritanya? Rangkuman ini nyebut kasus Suryadi. Usianya 34 tahun, dia supir di Makassar. Coba Anda bayangin, udah kerja 12 tahun, di PHK. Wah, lama juga ya 12 tahun. Kenapa katanya? Pemicunya, menurut laporan ini ya, karena dia berani nanyain haknya soal BPJS Ketenagakerjaan sama Kesehatan. Loh, nanya hak kok malah nih PHK? Iya, rasanya gimana gitu ya. Dan yang bikin tambah miris, sebulan setelah Suryadi kena PHK, 11 teman kerjanya nyusul di PHK juga. Nggak ada penjelasan jelas dari perusahaan katanya. Waduh, kasihan banget ya. Ini benar-benar nunjukin posisi pekerja yang rentan ya. Iya, rentan banget. Nah, kasus Suryadi ini kayaknya sejalan banget sama suara dari Serikat Pekerja. Ada Ketua KSBSI Sulsel, Andi Malantik. KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ya? Betul. Beliau bilang kalau kepedulian pemerintah ke nasib korban PHK ini rasanya ya minim banget lah. Minim gimana tuh maksudnya? Ada contohnya? Ada. Ini bukan cuma omongan. Katanya mereka udah ngajuin permohonan audiensi ke DPRD Provinsi Sulsel itu dari bulan Juli. Juli, sekarang udah lewat Agustus kan ini beritanya. Nah, itu dia. Sampai berita ini ditulis, belum ada respon sama sekali dari DPRD. Ini kan nunjukin ada masalah soal kecepatan respon pemerintah ya. Atau mungkin ada isu sistemik lain soal perlindungan pekerja. Wah, iya juga ya. Jadi kayak lambat gitu penanganannya. Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya deep dive kita kali ini. Boleh, boleh. Jadi, intinya, angka PHK di Sulsel 2025 itu, meskipun angkanya 38, tapi signifikan karena tertinggi se-Sulawesi dan peringkat 6 nasional. Betul, signifikansinya di situ. Terus, ada peringatan keras soal dampak sosial ekonomi kalau dibiarin. Penyebabnya campuran, ada faktor ekspor yang lesu, tapi juga ada masalah internal kayak birokrasi izin yang dikeluhin pengusaha. Ya kompleks ya. Solusi yang didorong itu Pemda harus lebih kreatif, perlu deregulasi, dan yang paling penting tadi, kolaborasi antar level pemerintahan mesti kuat. Kerjasama itu ya. Jangan lupa juga tadi ada kisah Suryadi yang nunjukin sisi manusianya dan kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang dianggap lambat. Lengkap rangkumannya. Nah, ini semua mungkin bisa bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kita lihat lagi ya, ada keluhan pengusaha soal birokrasi yang ruwet. Ini dari sumber kita. Terus di sisi lain, ada kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang lambat. Ya, dua masalah itu tadi disorot ya. Pertanyaannya jadi gini, seperti apa sih wujud nyata dari kolaborasi efektif antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang sebetulnya dibutuhkan? Biar masalah PHK dan penanganannya ini nggak jadi kayak kaset rusak yang diputar ulang terus di masa depan. Langkah konkretnya itu apa gitu? Pertanyaan bagus banget itu buat kita pikirkan bersama ya. Oke deh, terima kasih banyak Anda sudah menyimak deep dive singkat kita kali ini. Terima kasih juga. Semoga rangkuman dari Harian Tribun Timur yang kita bedah ini bisa ngasih Anda pemahaman yang lebih kaya ya soal situasi PHK di Sulawesi Selatan. Sampai ketemu lagi di deep dive berikutnya.
Seratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar kembali turun ke jalan menyuarakan tuntutan Rakel 17+8. Mahasiswa dari aliansi BEM UNM itu berunjuk rasa di bawah flyover perempatan Jalan AP Petarani Urip Sumoharjo Kamis 11 September 2025 sore. Masa aksi didominasi alma mater Orange ini membentuk barisan melingkar sambil duduk melantai di badan jalan. Satu persatu dari mereka ke tengah lingkaran menyuarakan aspirasinya dengan berorasi. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ketua BEM UNM Syamri mengatakan unjuk rasa hari ini merupakan bentuk konsistensi mereka dalam mengawal perjuangan rakyat. Utamanya, aspirasi yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat. Salah satu poin jangka pendek dalam tuntutan 17+8 itu, kata Syamri, meminta agar TNI segera dikembalikan ke Barat. Selain itu, Syamri juga meminta agar seluruh demonstran yang ditahan polisi segera dibebaskan. Satu di antaranya, kata dia, adalah seorang demonstran UNM yang kini masih ditahan polisi. Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tuntutan ini ditunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketum Parpol, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. Ada pula 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Sampai hari ini kita kan sudah melihat bahwa tuntutan yang diakumulasi oleh semua daerah itu kan 17+8. Nah, sampai hari ini yang kita lihat baru 6 yang kemudian terakomodir, apalagi khususnya itu di DPR. Padahal 17+8 kan banyak menyasar instansi-instansi negara, termasuk untuk Polri untuk kemudian menerapkan SOP yang sudah ada dalam penanganan aspirasi, termasuk kemudian yang paling ingin diserahkan oleh teman-teman yang hari ini adalah bebaskan semua tahanan massa aksi atau demonstran yang kemudian ditahan di Polda, di Polres, semua daerah Indonesia. Nah, selain daripada itu, kita ingin betul-betul bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini itu kemudian disahkan dalam tenggat waktu yang secepat-cepatnya. Apalagi kan kalau kita lihat bahwa 17 ini kan isu yang kemudian perlu diselesaikan secara cepat dan jangka pendek. Nah, itu yang kemudian teman sampai hari ini. Selain daripada itu, kita juga menuntut bahwa militer ini harus kemudian ditarik secepatnya ke Barat. Itu kan upaya juga untuk kemudian menegakkan supremasi sipil sebagaimana cita-cita reformasi 1998. Dan masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa di Makassar ya khususnya yang ditangkap. Kalau di UNM itu kami ada teman satu yang kemudian ditangkap dan belum dibebaskan sampai hari ini. Nah, kita ingin menuntut, apalagi barusan ada statement yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Polhukam dalam hal ini Yusri Issa Mahendra untuk kemudian dilepaskan massa demonstran yang ditahan di Polda dan Polrestabes Makassar. Itu kemudian ingin kita highlight dan ingin kita kawal sifatnya. Apalagi kan yang bersangkutan ini betul-betul kalau kita lihat tidak mendapatkan atau tidak menyalahi aturan yang berlaku khususnya dalam tindakan-tindakan pidana. Seperti itu. Fokus kita hari ini itu soal situasi pemutusan hubungan kerja, PHK, yang lagi rame nih di Sulawesi Selatan. Kita pakai data per Agustus 2025. Oke, sumbernya dari mana nih kita? Nah, ini kita rangkum dari berita harian Tribun Timur. Jadi, misi kita bareng Anda, pendengar, mau coba bongkar nih, seberapa gede sih skala PHK di Sulsel? Terus posisinya gimana dibanding provinsi lain? Penyebabnya apa aja? Dampaknya gimana menurut rangkuman ini? Plus solusi yang ditawarin. Sip, menarik. Dan ini nih fakta awalnya yang lumayan bikin kaget mungkin buat Anda. Sulsel itu ternyata peringkat ke-6 nasional loh soal jumlah PHK. Oh ya, ke-6 ya? Iya, dan paling tinggi se-Sulawesi. Ada 38 orang terdampak di Agustus 2025 itu. Wow, tertinggi se-Sulawesi. Oke. Kita lihat angkanya lebih detail ya. 38 orang di Sulsel ini sekilas kayaknya kecil ya. Jelas jauh lebih tinggi, sampai 261 orang. Iya, Jabar kan industrinya padat ya. Tapi, yang penting banget kita catat, angka 38 ini bikin Sulsel ada di posisi puncak.
nomor 1 kasus PHK sepulau Sulawesi. Ini kan sinyal ya? Betul sekali. Ini bukan cuma angka di atas kertas. Ada pengamat, Prof. Aminuddin Ilmar dari Unhas, ini dikutip di sumber kita. Ah iya, Prof. Ilmar. Beliau ngasih warning serius. Kalau nggak ditangani secara strategi sama Pemda, risikonya, wah, bisa macam-macam. Risiko apa aja tuh misalnya? Ya, potensi ketidakstabilan sosial, mungkin ada demo-demo, terus citra daerah juga bisa jadi negatif kan? Masuk akal. Ini juga nunjukin adanya semacam jurang gitu loh antara janji pertumbuhan ekonomi yang manis sama realita di lapangan orang susah cari kerja atau mempertahankan kerjaannya. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya antara narasi sama kenyataan. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, ujung-ujungnya kemana? Anggaran daerah, pasti kena beban bansos, bantuan sosial itu bisa bengkak. Oh ya, buat nanggung yang kena PHK itu ya. Betul. Padahal dana bansos itu kan sering dianggapnya kurang produktif ya buat jangka panjang. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Ekonomi agak seret, orang di PHK, kas daerah kepake buat bansos, ruang buat program lain yang lebih produktif jadi sempit. Terus penyebabnya sendiri apa aja sih yang disebut di rangkuman berita ini? Gimana tuh? Secara umum sih disebutnya kinerja ekspor kita lagi kurang oke. Jadi perusahaan banyak yang kena imbas. Faktor eksternal ya? Iya. Permintaan dari luar turun gitu mungkin? Bisa jadi. Mungkin produksi dikurangi ya. Ujungnya tenaga kerja juga. Tapi ada juga keluhan spesifik nih dari pengusaha di Sulsel sendiri. Keluhan soal apa tuh? Mereka ngerasa, ini loh urusan izin usaha kok ya masih ribet, berbelit-belit. Oh, masalah klasik ya, birokrasi. Iya. Padahal kan katanya udah ada layanan satu pintu, DMPTSP itu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, itu dia. Tujuannya kan mestinya mempermudah. Tapi kok keluhannya masih ada? Agak ironis ya jadinya. Nah, ini nyambung juga ke bagian yang cukup menarik. Ada sentilan juga ke kebijakan pusat di rangkuman ini. Oh ya? Soal apa tuh? Soal keraguan efektivitas dana gede banget 200 triliun itu yang dari Kemenkeu digelontorin ke perbankan. Yang buat neken PHK itu kan ya? Iya, tujuannya kan bagus biar PHK berkurang, lapangan kerja nambah. Tapi laporan ini kayaknya menyeratkan keraguan gitu. Apa dana itu beneran nyampe nggak sih ke perusahaan yang butuh di lapangan? Atau jangan-jangan macet di mana gitu? Pertanyaan penting itu. Nah, karena itu muncul desakan kuat, terutama buat Pemda Gubernur, Bupati, Wali Kota. Mereka ini dituntut lebih kreatif lah. Kreatif gimana maksudnya? Ya cari terobosan baru, ciptain sumber pendapatan alternatif buat mereka yang kena PHK. Jadi rekomendasinya jelas banget. Perlu ada deregulasi di daerah, perbaikan layanan administrasi biar investasi gampang masuk. Oke, deregulasi, perbaikan layanan, dan yang paling penting, ini sering disebut-sebut tapi implementasinya susah. Kolaborasi yang benar-benar solid. Antara pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Jangan jalan sendiri-sendiri lagi. Kolaborasi ini kuncinya ya berarti. Tapi di tengah angka-angka dan analisis kebijakan ini, ada sisi manusianya juga ya yang diangkat. Iya. Gimana tuh ceritanya? Rangkuman ini nyebut kasus Suryadi. Usianya 34 tahun, dia supir di Makassar. Coba Anda bayangin, udah kerja 12 tahun, di PHK. Wah, lama juga ya 12 tahun. Kenapa katanya? Pemicunya, menurut laporan ini ya, karena dia berani nanyain haknya soal BPJS Ketenagakerjaan sama Kesehatan. Loh, nanya hak kok malah nih PHK? Iya, rasanya gimana gitu ya. Dan yang bikin tambah miris, sebulan setelah Suryadi kena PHK, 11 teman kerjanya nyusul di PHK juga. Nggak ada penjelasan jelas dari perusahaan katanya. Waduh, kasihan banget ya. Ini benar-benar nunjukin posisi pekerja yang rentan ya. Iya, rentan banget. Nah, kasus Suryadi ini kayaknya sejalan banget sama suara dari Serikat Pekerja. Ada Ketua KSBSI Sulsel, Andi Malantik. KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ya? Betul. Beliau bilang kalau kepedulian pemerintah ke nasib korban PHK ini rasanya ya minim banget lah. Minim gimana tuh maksudnya? Ada contohnya? Ada. Ini bukan cuma omongan. Katanya mereka udah ngajuin permohonan audiensi ke DPRD Provinsi Sulsel. Itu dari bulan Juli. Juli, sekarang udah lewat Agustus kan ini beritanya. Nah, itu dia. Sampai berita ini ditulis, belum ada respon sama sekali dari DPRD. Ini kan nunjukin ada masalah soal kecepatan respon pemerintah ya. Atau mungkin ada isu sistemik lain soal perlindungan pekerja. Wah, iya juga ya. Jadi kayak lambat gitu penanganannya.
Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya deep dive kita kali ini. Boleh, boleh. Jadi, intinya, angka PHK di Sulsel 2025 itu meskipun angkanya 38, tapi signifikan karena tertinggi se-Sulawesi dan peringkat 6 nasional. Betul, signifikansinya di situ. Terus, ada peringatan keras soal dampak sosial ekonomi kalau dibiarin. Penyebabnya campuran, ada faktor ekspor yang lesu, tapi juga ada masalah internal kayak birokrasi izin yang dikeluhin pengusaha. Ya kompleks ya. Solusi yang didorong itu Pemda harus lebih kreatif, perlu deregulasi, dan yang paling penting tadi, kolaborasi antar level pemerintahan mesti kuat. Kerjasama itu ya. Jangan lupa juga tadi ada kisah Suryadi yang nunjukin sisi manusianya dan kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang dianggap lambat. Lengkap rangkumannya. Nah, ini semua mungkin bisa bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kita lihat lagi ya, ada keluhan pengusaha soal birokrasi yang ruwet. Ini dari sumber kita. Terus di sisi lain, ada kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang lambat. Ya, dua masalah itu tadi disorot ya. Pertanyaannya jadi gini, seperti apa sih wujud nyata dari kolaborasi efektif antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang sebetulnya dibutuhkan? Biar masalah PHK dan penanganannya ini nggak jadi kayak kaset rusak yang diputar ulang terus di masa depan. Langkah konkretnya itu apa gitu? Pertanyaan bagus banget itu buat kita pikirkan bersama ya. Oke deh, terima kasih banyak Anda sudah menyimak deep dive singkat kita kali ini. Terima kasih juga. Semoga rangkuman dari Harian Tribun Timur yang kita bedah ini bisa nggak sih Anda pemahaman yang lebih kaya ya soal situasi PHK di Sulawesi Selatan. Sampai ketemu lagi di deep dive berikutnya. Seratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar kembali turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat 17+8. Mahasiswa dari aliansi BEM UNM itu berunjuk rasa di bawah flyover perempatan Jalan AP Peterani Urip Sumoharjo Kamis 11 September 2025 sore. Masa aksi didominasi alma mater Orange ini membentuk barisan melingkar sambil duduk melantai di badan jalan. Satu persatu dari mereka ke tengah lingkaran menyuarakan aspirasinya dengan berorasi. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ketua BEM UNM Syamri mengatakan unjuk rasa hari ini merupakan bentuk konsistensi mereka dalam mengawal perjuangan rakyat. Utamanya, aspirasi yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat. Salah satu poin jangka pendek dalam tuntutan 17+8 itu, kata Syamri, meminta agar TNI segera dikembalikan ke Barak. Selain itu, Syamri juga meminta agar seluruh demonstran yang ditahan polisi segera dibebaskan. Satu di antaranya, kata dia, adalah seorang demonstran UNM yang kini masih ditahan polisi. Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tuntutan ini ditunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketum Parpol, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. Ada pula 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Sampai hari ini kita kan sudah melihat bahwa tuntutan yang diakumulasi oleh semua daerah itu kan 17+8. Nah, sampai hari ini yang kita lihat baru 6 yang kemudian terakomodir. Apalagi khususnya itu di DPR. Padahal 17+8 kan banyak menyasar instansi-instansi negara, termasuk untuk Polri untuk kemudian menerapkan SOP yang sudah ada dalam penanganan aksi, termasuk kemudian yang paling ingin disarankan oleh teman-teman yang hari ini adalah bebaskan semua tahanan massa aksi atau demonstran yang kemudian ditahan di Polda, di Polres, semua daerah Indonesia. Nah, selain daripada itu, kita ingin betul-betul bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini itu kemudian disahkan dalam tenggat waktu yang secepat-cepatnya. Apalagi kan kalau kita lihat bahwa 17 ini kan isu yang kemudian perlu diselesaikan secara cepat dan jangka pendek. Nah, itu yang kemudian teman sampai hari ini. Selain daripada itu, kita juga menuntut bahwa militer ini harus kemudian ditarik secepatnya ke barat. Itu kan upaya juga untuk kemudian menegakkan supremasi sipil sebagaimana cita-cita reformasi 1998.
Dan masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa di Makassar ya khususnya yang ditangkap. Kalau di UNM itu kami ada teman satu yang kemudian ditangkap dan belum dibebaskan sampai hari ini. Nah, kita ingin menuntut, apalagi barusan ada statement yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Polhukam dalam hal ini Yusril Iza Mahendra untuk kemudian dilepaskan massa demonstran yang ditahan di Polda dan Polrestabes Makassar. Itu kemudian ingin kita highlight dan ingin kita kawal sifatnya. Apalagi kan yang bersangkutan ini betul-betul kalau kita lihat tidak mendapatkan atau tidak menyalahi aturan yang berlaku khususnya dalam tindakan-tindakan pidana. Seperti itu. Fokus kita hari ini itu soal situasi pemutusan hubungan kerja, PHK, yang lagi rame ini di Sulawesi Selatan. Kita pakai data per Agustus 2025. Oke, sumbernya dari mana nih kita? Nah, ini kita rangkum dari berita harian Tribun Timur. Jadi, misi kita bareng Anda, pendengar, mau coba bongkar nih, seberapa gede sih skala PHK di Sulsel? Terus posisinya gimana dibanding provinsi lain? Penyebabnya apa aja? Dampaknya gimana menurut rangkuman ini? Plus solusi yang ditawarin. Sip, menarik. Dan ini nih fakta awalnya yang lumayan bikin kaget mungkin buat Anda. Sulsel itu ternyata peringkat ke-6 nasional loh soal jumlah PHK. Oh ya, ke-6 ya? Iya, dan paling tinggi se-Sulawesi. Ada 38 orang terdampak di Agustus 2025 itu. Wow, tertinggi se-Sulawesi. Oke, kita lihat angkanya lebih detail ya. 38 orang di Sulsel ini sekilas kayaknya kecil ya. Jelas jauh lebih tinggi, sampai 261 orang. Iya, Jabar kan industrinya padat ya. Tapi, yang penting banget kita catat, angka 38 ini bikin Sulsel ada di posisi puncak, nomor 1 kasus PHK sepulau Sulawesi. Ini kan sinyal ya? Betul sekali. Ini bukan cuma angka di atas kertas. Ada pengamat, Prof. Aminuddin Ilmar dari Unhas, ini dikutip di sumber kita. Ah iya, Prof. Ilmar. Beliau ngasih warning serius. Kalau nggak ditangani secara strategi sama Pemda, risikonya, wah, bisa macam-macam. Risiko apa aja tuh misalnya? Ya, potensi ketidakstabilan sosial, mungkin ada demo-demo, terus citra daerah juga bisa jadi negatif kan? Masuk akal. Ini juga nunjukin adanya semacam jurang gitu loh antara janji pertumbuhan ekonomi yang manis sama realita di lapangan orang susah cari kerja atau mempertahankan kerjaannya. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya antara narasi sama kenyataan. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, ujung-ujungnya kemana? Anggaran daerah, pasti kena beban bansos, bantuan sosial itu bisa bengkak. Oh ya, buat nanggung yang kena PHK itu ya. Betul. Padahal dana bansos itu kan sering dianggapnya kurang produktif ya buat jangka panjang. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Ekonomi agak seret, orang di PHK, kas daerah kepake buat bansos, ruang buat program lain yang lebih produktif jadi sempit. Terus penyebabnya sendiri apa aja sih yang disebut di rangkuman berita ini? Gimana tuh? Secara umum sih disebutnya kinerja ekspor kita lagi kurang oke. Jadi perusahaan banyak yang kena imbas. Faktor eksternal ya? Yeah. Permintaan dari luar turun gitu mungkin? Bisa jadi. Mungkin produksi dikurangi ya. Ujungnya tenaga kerja juga. Tapi ada juga keluhan spesifik nih dari pengusaha di Sulsel sendiri. Keluhan soal apa tuh? Mereka ngerasa, ini loh urusan izin usaha kok ya masih ribet, berbelit-belit. Oh, masalah klasik ya, birokrasi. Iya, padahal kan katanya udah ada layanan satu pintu, DMPTSP itu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, itu dia. Tujuannya kan mestinya mempermudah. Tapi kok keluhannya masih ada? Agak ironis ya jadinya. Nah, ini nyambung juga ke bagian yang cukup menarik. Ada sentilan juga ke kebijakan pusat di rangkuman ini. Oh ya? Soal apa tuh? Soal keraguan efektivitas dana gede banget 200 triliun itu yang dari Kemenkeu digelontorin ke perbankan. Yang buat neken PHK itu kan ya? Iya, tujuannya kan bagus biar PHK berkurang, lapangan kerja nambah. Tapi laporan ini kayaknya menyeratkan keraguan gitu. Apa dana itu beneran nyampe nggak sih ke perusahaan yang butuh di lapangan? Atau jangan-jangan macet di mana gitu? Pertanyaan penting itu. Nah, karena itu muncul desakan kuat, terutama buat Pemda Gubernur, Bupati, Wali Kota. Mereka ini dituntut lebih kreatif lah. Kreatif gimana maksudnya? Ya cari terobosan baru, ciptain sumber pendapatan alternatif buat mereka yang kena PHK. Jadi rekomendasinya jelas banget. Perlu ada deregulasi di daerah, perbaikan layanan administrasi biar investasi gampang masuk. Oke, deregulasi, perbaikan layanan,
Dan yang paling penting, ini sering disebut-sebut tapi implementasinya susah. Kolaborasi yang benar-benar solid. Antara pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Jangan jalan sendiri-sendiri lagi. Kolaborasi ini kuncinya ya berarti. Tapi di tengah angka-angka dan analisis kebijakan ini, ada sisi manusianya juga ya yang diangkat. Iya. Gimana tuh ceritanya? Rangkuman ini nyebut kasus Suryadi. Usianya 34 tahun, dia supir di Makassar. Coba Anda bayangin, udah kerja 12 tahun, di PHK. Wah, lama juga ya 12 tahun. Kenapa katanya? Pemicunya, menurut laporan ini ya, karena dia berani nanyain haknya soal BPJS Ketenagakerjaan sama Kesehatan. Loh, nanya hak kok malah nih PHK? Iya, rasanya gimana gitu ya. Dan yang bikin tambah miris, sebulan setelah Suryadi kena PHK, 11 teman kerjanya nyusul di PHK juga. Nggak ada penjelasan jelas dari perusahaan katanya. Waduh, kasihan banget ya. Ini benar-benar nunjukin posisi pekerja yang rentan ya. Iya, rentan banget. Nah, kasus Suryadi ini kayaknya sejalan banget sama suara dari Serikat Pekerja. Ada Ketua KSBSI Sulsel, Andi Malantik. KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ya. Betul. Beliau bilang kalau kepedulian pemerintah ke nasib korban PHK ini rasanya ya minim banget lah. Minim gimana tuh maksudnya? Ada contohnya? Ada. Ini bukan cuma omongan. Katanya mereka udah ngajuin permohonan audiensi ke DPRD Provinsi Sulsel itu dari bulan Juli. Juli, sekarang udah lewat Agustus kan ini beritanya. Nah, itu dia. Sampai berita ini ditulis, belum ada respon sama sekali dari DPRD. Ini kan nunjukin ada masalah soal kecepatan respon pemerintah ya. Atau mungkin ada isu sistemik lain soal perlindungan pekerja. Wah, iya juga ya. Jadi kayak lambat gitu penanganannya. Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya deep dive kita kali ini. Boleh, boleh. Jadi, intinya, angka PHK di Sulsel 2025 itu, meskipun angkanya 38, tapi signifikan karena tertinggi se-Sulawesi dan peringkat 6 nasional. Betul, signifikansinya di situ. Terus, ada peringatan keras soal dampak sosial ekonomi kalau dibiarin. Penyebabnya campuran, ada faktor ekspor yang lesu, tapi juga ada masalah internal kayak birokrasi izin yang dikeluhin pengusaha. Ya kompleks ya. Solusi yang didorong itu Pemda harus lebih kreatif, perlu deregulasi, dan yang paling penting tadi, kolaborasi antar level pemerintahan mesti kuat. Kerjasama itu ya. Jangan lupa juga tadi ada kisah Suryadi yang nunjukin sisi manusianya dan kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang dianggap lambat. Lengkap rangkumannya. Nah, ini semua mungkin bisa bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kita lihat lagi ya, ada keluhan pengusaha soal birokrasi yang ruwet. Ini dari sumber kita. Terus di sisi lain, ada kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang lambat. Ya, dua masalah itu tadi disorot ya. Pertanyaannya jadi gini, seperti apa sih wujud nyata dari kolaborasi efektif antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang sebetulnya dibutuhkan? Biar masalah PHK dan penanganannya ini nggak jadi kayak kaset rusak yang diputar ulang terus di masa depan. Langkah konkretnya itu apa gitu? Pertanyaan bagus banget itu buat kita pikirkan bersama ya. Oke deh, terima kasih banyak Anda sudah menyimak deep dive singkat kita kali ini. Terima kasih juga. Semoga rangkuman dari Harian Tribun Timur yang kita bedah ini bisa nggak sih Anda pemahaman yang lebih kaya ya soal situasi PHK di Sulawesi Selatan. Sampai ketemu lagi di deep dive berikutnya. Seratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar kembali turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat 17+8. Mahasiswa dari aliansi BEM UNM itu berunjuk rasa di bawah flyover perempatan Jalan AP Petarani Urip Sumoharjo Kamis 11 September 2025 sore. Masa aksi didominasi alma mater Orange ini membentuk barisan melingkar sambil duduk melantai di badan jalan. Satu persatu dari mereka ke tengah lingkaran menyuarakan aspirasinya dengan berorasi. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ketua BEM UNM Syamri mengatakan unjuk rasa hari ini merupakan bentuk konsistensi mereka dalam mengawal perjuangan rakyat. Utamanya, aspirasi yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat. Salah satu poin jangka pendek dalam tuntutan 17+8 itu, kata Syamri, meminta agar TNI segera dikembalikan ke Barak. Selain itu, Syamri juga meminta agar seluruh demonstran yang ditahan polisi segera dibebaskan.
Satu di antaranya, kata dia, adalah seorang demonstran UNM yang kini masih ditahan polisi. Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tuntutan ini ditunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketum Parpol, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. Ada pula 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Sampai hari ini kita kan sudah melihat bahwa tuntutan yang diakumulasi oleh semua daerah itu kan 17+8. Nah, sampai hari ini yang kita lihat baru 6 yang kemudian terakomodir. Apalagi khususnya itu di DPR. Padahal 17+8 kan banyak menyasar instansi-instansi negara. Termasuk untuk Polri, untuk kemudian menerapkan SOP yang sudah ada dalam penanganan aksi. Termasuk kemudian yang paling ingin diserahkan oleh teman-teman yang hari ini adalah bebaskan semua tahanan massa aksi atau demonstran yang kemudian ditahan di Polda, di Polres, semua daerah Indonesia. Nah, selain daripada itu, kita ingin betul-betul bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini itu kemudian disahkan dalam tenggat waktu yang secepat-cepatnya. Apalagi kan kalau kita lihat bahwa 17 ini kan isu yang kemudian perlu diselesaikan secara cepat dan jangka pendek. Nah, itu yang kemudian teman sampai hari ini. Selain daripada itu, kita juga menuntut bahwa militer ini harus kemudian ditarik secepatnya ke barat. Itu kan upaya juga untuk kemudian menegakkan supremasi sipil sebagaimana cita-cita reformasi 1998. Dan masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa di Makassar ya khususnya yang ditangkap. Kalau di UNM itu kami ada teman satu yang kemudian ditangkap dan belum dibebaskan sampai hari ini. Nah, kita ingin menuntut, apalagi barusan ada statement yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Polhukam dalam hal ini Yusril Iza Mahendra untuk kemudian dilepaskan massa demonstran yang ditahan di Polda dan Polrestabes Makassar. Itu kemudian ingin kita highlight dan ingin kita kawal sifatnya. Apalagi kan yang bersangkutan ini betul-betul kalau kita lihat tidak mendapatkan atau tidak menyalahi aturan yang berlaku khususnya dalam tindakan-tindakan pidana. Seperti itu. Fokus kita hari ini itu soal situasi pemutusan hubungan kerja, PHK, yang lagi rame nih di Sulawesi Selatan. Kita pakai data per Agustus 2025. Oke, sumbernya dari mana nih kita? Nah, ini kita rangkum dari berita harian Tribun Timur. Jadi, misi kita bareng Anda, pendengar, mau coba bongkar nih, seberapa gede sih skala PHK di Sulsel? Terus posisinya gimana dibanding provinsi lain? Penyebabnya apa aja? Dampaknya gimana menurut rangkuman ini? Plus solusi yang ditawarin. Sip, menarik. Dan ini nih fakta awalnya yang lumayan bikin kaget mungkin buat Anda. Sulsel itu ternyata peringkat ke-6 nasional loh soal jumlah PHK. Oh ya, ke-6 ya? Iya, dan paling tinggi se-Sulawesi. Ada 38 orang terdampak di Agustus 2025 itu. Wow, tertinggi se-Sulawesi. Oke. Kita lihat angkanya lebih detail ya. 38 orang di Sulsel ini sekilas kayaknya kecil ya. Jelas jauh lebih tinggi, sampai 261 orang. Iya, Jabar kan industrinya padat ya. Tapi, yang penting banget kita catat, angka 38 ini bikin Sulsel ada di posisi puncak, nomor 1 kasus PHK sepulau Sulawesi. Ini kan sinyal ya? Betul sekali. Ini bukan cuma angka di atas kertas. Ada pengamat, Prof. Aminuddin Ilmar dari Unhas, ini dikutip di sumber kita. Ah iya, Prof. Ilmar. Beliau ngasih warning serius. Kalau nggak ditangani secara strategis sama Pemda, risikonya, wah, bisa macam-macam. Risiko apa aja tuh misalnya? Ya, potensi ketidakstabilan sosial, mungkin ada demo-demo, terus citra daerah juga bisa jadi negatif kan? Masuk akal. Ini juga nunjukin adanya semacam jurang gitu loh antara janji pertumbuhan ekonomi yang manis sama realita di lapangan orang susah cari kerja atau mempertahankan kerjaannya. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya antara narasi sama kenyataan. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, ujung-ujungnya kemana? Anggaran daerah, pasti kena beban bansos, bantuan sosial itu bisa bengkak. Oh ya, buat nanggung yang kena PHK itu ya. Betul. Padahal dana bansos itu kan sering dianggapnya kurang produktif ya buat jangka panjang. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Ekonomi agak seret, orang di PHK, kas daerah kepake buat bansos, ruang buat program lain yang lebih produktif jadi sempit.
Terus penyebabnya sendiri apa aja sih yang disebut di rangkuman berita ini? Gimana tuh? Secara umum sih disebutnya kinerja ekspor kita lagi kurang oke, jadi perusahaan banyak yang kena imbas. Faktor eksternal ya? Iya. Permintaan dari luar turun gitu mungkin? Bisa jadi. Mungkin produksi dikurangi ya. Ujungnya tenaga kerja juga. Tapi ada juga keluhan spesifik nih dari pengusaha di Sulsel sendiri. Keluhan soal apa tuh? Mereka ngerasa, ini loh urusan izin usaha kok ya masih ribet, berbelit-belit. Oh, masalah klasik ya, birokrasi. Iya. Padahal kan katanya udah ada layanan satu pintu, DMPTSP itu. Dinas Penanaman. Jadinya? Nah, ini nyambung juga ke bagian yang cukup menarik. Ada sentilan juga ke kebijakan pusat di rangkuman ini. Oh ya? Soal apa tuh? Soal keraguan efektivitas dana gede banget 200 triliun itu yang dari Kemenkeu digelontorin ke perbankan. Yang buat neken PHK itu kan ya? Iya, tujuannya kan bagus biar PHK berkurang, lapangan kerja nambah. Tapi laporan ini kayaknya menyeratkan keraguan gitu. Apa dana itu beneran nyampe nggak sih ke perusahaan yang butuh di lapangan? Atau jangan-jangan macet di mana gitu? Pertanyaan penting itu. Nah, karena itu muncul desakan kuat, terutama buat Pemda Gubernur, Bupati, Wali Kota. Mereka ini dituntut lebih kreatif lah. Kreatif gimana maksudnya? Ya cari terobosan baru, ciptain sumber pendapatan alternatif buat mereka yang kena PHK. Jadi rekomendasinya jelas banget. Perlu ada deregulasi di daerah, perbaikan layanan administrasi biar investasi gampang masuk. Oke, deregulasi, perbaikan layanan, dan yang paling penting, ini sering disebut-sebut tapi implementasinya susah. Kolaborasi yang benar-benar solid. Antara pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Jangan jalan sendiri-sendiri lagi. Kolaborasi ini kuncinya ya berarti. Tapi di tengah angka-angka dan analisis kebijakan ini, ada sisi manusianya juga ya yang diangkat. Iya. Gimana tuh ceritanya? Rangkuman ini nyebut kasus Suryadi. Usianya 34 tahun, dia supir di Makassar. Coba Anda bayangin, udah kerja 12 tahun, di PHK. Wah, lama juga ya 12 tahun. Kenapa katanya? Pemicunya, menurut laporan ini ya, karena dia berani nanyain haknya soal BPJS Ketenagakerjaan sama Kesehatan. Loh, nanya hak kok malah nih PHK? Iya, rasanya gimana gitu ya. Dan yang bikin tambah miris, sebulan setelah Suryadi kena PHK, 11 teman kerjanya nyusul di PHK juga. Nggak ada penjelasan jelas dari perusahaan katanya. Waduh, kasihan banget ya. Ini benar-benar nunjukin posisi pekerja yang rentan ya. Iya, rentan banget. Nah, kasus Suryadi ini kayaknya sejalan banget sama suara dari Serikat Pekerja. Ada Ketua KSBSI Sulsel, Andi Malantik. KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ya? Betul. Beliau bilang kalau kepedulian pemerintah ke nasib korban PHK ini rasanya ya minim banget lah. Minim gimana tuh maksudnya? Ada contohnya? Ada. Ini bukan cuma omongan. Katanya mereka udah ngajuin permohonan audiensi ke DPRD Provinsi Sulsel. Itu dari bulan Juli. Juli, sekarang udah lewat Agustus kan ini beritanya. Nah, itu dia. Sampai berita ini ditulis, belum ada respon sama sekali dari DPRD. Ini kan nunjukin ada masalah soal kecepatan respon pemerintah ya. Atau mungkin ada isu sistemik lain soal perlindungan pekerja. Wah, iya juga ya. Jadi kayak lambat gitu penanganannya. Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya deep dive kita kali ini. Boleh, boleh. Jadi, intinya, angka PHK di Sulsel 2025 itu, meskipun angkanya 38, tapi signifikan karena tertinggi se-Sulawesi dan peringkat 6 nasional. Betul, signifikansinya di situ. Terus, ada peringatan keras soal dampak sosial ekonomi kalau dibiarin. Penyebabnya campuran, ada faktor ekspor yang lesu, tapi juga ada masalah internal kayak birokrasi izin yang dikeluhin pengusaha. Ya kompleks ya. Solusi yang didorong itu Pemda harus lebih kreatif, perlu deregulasi, dan yang paling penting tadi, kolaborasi antar level pemerintahan mesti kuat. Kerjasama itu ya. Jangan lupa juga tadi ada kisah Suryadi yang nunjukin sisi manusianya dan kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang dianggap lambat. Lengkap rangkumannya. Nah, ini semua mungkin bisa bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kita lihat lagi ya, ada keluhan pengusaha soal birokrasi yang ruwet.
Ini dari sumber kita. Terus di sisi lain ada kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang lambat. Ya, dua masalah itu tadi disorot ya. Pertanyaannya jadi gini, seperti apa sih wujud nyata dari kolaborasi efektif antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang sebetulnya dibutuhkan? Biar masalah PHK dan penanganannya ini nggak jadi kayak kaset rusak yang diputar ulang terus di masa depan. Langkah konkretnya itu apa gitu? Pertanyaan bagus banget itu buat kita pikirkan bersama ya. Oke deh, terima kasih banyak Anda sudah menyimak Deep Dive singkat kita kali ini. Terima kasih juga. Semoga rangkuman dari Harian Tribun Timur yang kita bedah ini bisa nggak sih Anda pemahaman yang lebih kaya ya soal situasi PHK di Sulawesi Selatan. Sampai ketemu lagi di Deep Dive berikutnya. Seratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar kembali turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat 17+8. Mahasiswa dari aliansi BEM UNM itu berunjuk rasa di bawah flyover perempatan Jalan AP Petarani Urip Sumoharjo Kamis 11 September 2025 sore. Masa aksi didominasi alma mater Orange ini membentuk barisan melingkar sambil duduk melantai di badan jalan. Satu persatu dari mereka ke tengah lingkaran menyuarakan aspirasinya dengan berorasi. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ketua BEM UNM Syamri mengatakan unjuk rasa hari ini merupakan bentuk konsistensi mereka dalam mengawal perjuangan rakyat. Utamanya, aspirasi yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat. Salah satu poin jangka pendek dalam tuntutan 17+8 itu, kata Syamri, meminta agar TNI segera dikembalikan ke Barat. Selain itu, Syamri juga meminta agar seluruh demonstran yang ditahan polisi segera dibebaskan. Satu di antaranya, kata dia, adalah seorang demonstran UNM yang kini masih ditahan polisi. Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tuntutan ini ditunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketum Parpol, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. Ada pula 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Sampai hari ini kita kan sudah melihat bahwa tuntutan yang diakumulasi oleh semua daerah itu kan 17+8. Nah, sampai hari ini yang kita lihat baru 6 yang kemudian terakomodir. Apalagi khususnya itu di DPR. Padahal 17+8 kan banyak menyasar instansi-instansi negara, termasuk untuk Polri, untuk kemudian menerapkan SOP yang sudah ada dalam penanganan aksi, termasuk kemudian yang paling ingin disarankan oleh teman-teman yang hari ini adalah bebaskan semua tahanan massa aksi atau demonstran yang kemudian ditahan di Polda, di Polres, semua daerah Indonesia. Nah, selain daripada itu, kita ingin betul-betul bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini itu kemudian disahkan dalam tenggat waktu yang secepat-cepatnya. Apalagi kan kalau kita lihat bahwa 17 ini kan isu yang kemudian perlu secara cepat dan jangka pendek. Nah, itu yang kemudian teman sampai hari ini. Selain daripada itu, kita juga menuntut bahwa militer ini harus kemudian ditarik secepatnya ke Barat. Itu kan upaya juga untuk kemudian menegakkan supremasi sipil sebagaimana cita-cita reformasi 1998. Dan masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa di Makassar ya khususnya yang ditangkap. Kalau di UNM itu kami ada teman satu yang kemudian ditangkap dan belum dibebaskan sampai hari ini. Nah, kita ingin menuntut, apalagi barusan ada statement yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Polhukam dalam hal ini Yusril Iza Mahendra untuk kemudian dilepaskan massa demonstran yang ditahan di Polda dan Polrestabes Makassar. Itu kemudian ingin kita highlight dan ingin kita kawal sifatnya. Apalagi kan yang bersangkutan ini betul-betul kalau kita lihat tidak mendapatkan atau tidak menyalahi aturan yang berlaku khususnya dalam tindakan-tindakan pidana. Seperti itu. Fokus kita hari ini itu soal situasi pemutusan hubungan kerja, PHK, yang lagi rame ini di Sulawesi Selatan. Kita pakai data per Agustus 2025. Oke, sumbernya dari mana nih kita? Nah, ini kita rangkum dari berita harian Tribun Timur.
Jadi misi kita bareng Anda, pendengar, mau coba bongkar nih, seberapa gede sih skala PHK di Sulsel? Terus posisinya gimana dibanding provinsi lain? Penyebabnya apa aja? Dampaknya gimana menurut rangkuman ini? Plus solusi yang ditawarin. Sip, menarik. Dan ini nih fakta awalnya yang lumayan bikin kaget mungkin buat Anda. Sulsel itu ternyata peringkat ke-6 nasional loh soal jumlah PHK. Oh ya, ke-6 ya? Iya, dan paling tinggi se-Sulawesi. Ada 38 orang terdampak di Agustus 2025 itu. Wow, tertinggi se-Sulawesi. Oke, kita lihat angkanya lebih detail ya. 38 orang di Sulsel ini sekilas kayaknya kecil ya. Jelas jauh lebih tinggi, sampai 261 orang. Iya, Jabar kan industrinya padat ya. Tapi, yang penting banget kita catat, angka 38 ini bikin Sulsel ada di posisi puncak, nomor 1 kasus PHK sepulau Sulawesi. Ini kan sinyal ya? Betul sekali. Ini bukan cuma angka di atas kertas. Ada pengamat, Prof. Aminuddin Ilmar dari Unhas, ini dikutip di sumber kita. Ah iya, Prof. Ilmar. Beliau ngasih warning serius. Kalau nggak ditangani secara strategi sama Pemda, risikonya, wah, bisa macam-macam. Risiko apa aja tuh misalnya? Ya, potensi ketidakstabilan sosial, mungkin ada demo-demo, terus citra daerah juga bisa jadi negatif kan? Masuk akal. Ini juga nunjukin adanya semacam jurang gitu loh antara janji pertumbuhan ekonomi yang manis sama realita di lapangan orang susah cari kerja atau mempertahankan kerjaannya. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya antara narasi sama kenyataan. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, ujung-ujungnya kemana? Anggaran daerah, pasti kena beban bansos, bantuan sosial itu bisa bengkak. Oh ya, buat nanggung yang kena PHK itu ya. Betul. Padahal dana bansos itu kan sering dianggapnya kurang produktif ya buat jangka panjang. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Ekonomi agak seret, orang di PHK, kas daerah kepake buat bansos, ruang buat program lain yang lebih produktif jadi sempit. Terus penyebabnya sendiri apa aja sih yang disebut di rangkuman berita ini? Gimana tuh? Secara umum sih disebutnya kinerja ekspor kita lagi kurang oke. Jadi perusahaan banyak yang kena imbas. Faktor eksternal ya? Yeah. Permintaan dari luar turun gitu mungkin? Bisa jadi. Mungkin produksi dikurangi ya. Ujungnya tenaga kerja juga. Tapi ada juga keluhan spesifik nih dari pengusaha di Sulsel sendiri. Keluhan soal apa tuh? Mereka ngerasa, ini loh urusan izin usaha kok ya masih ribet, berbelit-belit. Oh, masalah klasik ya, birokrasi. Iya, padahal kan katanya udah ada layanan satu pintu, DMPTSP itu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, itu dia. Tujuannya kan mestinya mempermudah. Tapi kok keluhannya masih ada? Agak ironis ya jadinya. Nah, ini nyambung juga ke bagian yang cukup menarik. Ada sentilan juga ke kebijakan pusat di rangkuman ini. Oh ya? Soal apa tuh? Soal keraguan efektivitas dana gede banget 200 triliun itu yang dari Kemenkeu digelontorin ke perbankan. Yang buat neken PHK itu kan ya? Iya, tujuannya kan bagus biar PHK berkurang, lapangan kerja nambah. Tapi laporan ini kayaknya menyeratkan keraguan gitu. Apa dana itu beneran nyampe nggak sih ke perusahaan yang butuh di lapangan? Atau jangan-jangan macet di mana gitu? Pertanyaan penting itu. Nah, karena itu muncul desakan kuat, terutama buat Pemda Gubernur, Bupati, Wali Kota. Mereka ini dituntut lebih kreatif lah. Kreatif gimana maksudnya? Ya cari terobosan baru, ciptain sumber pendapatan alternatif buat mereka yang kena PHK. Jadi rekomendasinya jelas banget. Perlu ada deregulasi di daerah, perbaikan layanan administrasi biar investasi gampang masuk. Oke, deregulasi, perbaikan layanan, dan yang paling penting, ini sering disebut-sebut tapi implementasinya susah. Kolaborasi yang benar-benar solid. Antara pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Jangan jalan sendiri-sendiri lagi. Kolaborasi ini kuncinya ya berarti. Tapi di tengah angka-angka dan analisis kebijakan ini, ada sisi manusianya juga ya yang diangkat. Iya. Gimana tuh ceritanya? Rangkuman ini nyebut kasus Suryadi. Usianya 34 tahun, dia supir di Makassar. Coba Anda bayangin, udah kerja 12 tahun, di PHK. Wah, lama juga ya 12 tahun. Kenapa katanya? Pemicunya, menurut laporan ini ya, karena dia berani nanyain haknya soal BPJS Ketenagakerjaan sama Kesehatan. Loh, nanya hak kok malah nih PHK? Iya, rasanya gimana gitu ya. Dan yang bikin tambah miris, sebulan setelah Suryadi kena PHK, 11 teman kerjanya nyusul di PHK juga. Nggak ada penjelasan jelas dari perusahaan katanya.
Waduh, kasihan banget ya. Ini benar-benar nunjukin posisi pekerja yang rentan ya. Iya, rentan banget. Nah, kasus Suryadi ini kayaknya sejalan banget sama suara dari Serikat Pekerja. Ada Ketua KSBSI Sulsel, Andi Malantik. KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ya. Betul. Beliau bilang kalau kepedulian pemerintah ke nasib korban PHK ini rasanya ya minim banget lah. Minim gimana tuh maksudnya? Ada contohnya? Ada. Ini bukan cuma omongan. Katanya mereka udah ngajuin permohonan audiensi ke DPRD Provinsi Sulsel itu dari bulan Juli. Juli, sekarang udah lewat Agustus kan ini beritanya. Nah, itu dia. Sampai berita ini ditulis, belum ada respon sama sekali dari DPRD. Ini kan nunjukin ada masalah soal kecepatan respon pemerintah ya. Atau mungkin ada isu sistemik lain soal perlindungan pekerja. Wah, iya juga ya. Jadi kayak lambat gitu penanganannya. Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya deep dive kita kali ini. Boleh, boleh. Jadi, intinya, angka PHK di Sulsel 2025 itu, meskipun angkanya 38, tapi signifikan karena tertinggi se-Sulawesi dan peringkat 6 nasional. Betul, signifikansinya di situ. Terus, ada peringatan keras soal dampak sosial ekonomi kalau dibiarin. Penyebabnya campuran, ada faktor ekspor yang lesu, tapi juga ada masalah internal kayak birokrasi izin yang dikeluhin pengusaha. Ya kompleks ya. Solusi yang didorong itu Pemda harus lebih kreatif, perlu deregulasi, dan yang paling penting tadi, kolaborasi antar level pemerintahan mesti kuat. Kerjasama itu ya. Jangan lupa juga tadi ada kisah Suryadi yang nunjukin sisi manusianya dan kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang dianggap lambat. Lengkap rangkumannya. Nah, ini semua mungkin bisa bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kita lihat lagi ya, ada keluhan pengusaha soal birokrasi yang ruwet, ini dari sumber kita. Terus di sisi lain, ada kritik dari Serikat Pekerja soal respons pemerintah yang lambat. Ya, dua masalah itu tadi disorot ya. Pertanyaannya jadi gini, seperti apa sih wujud nyata dari kolaborasi efektif antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang sebetulnya dibutuhkan? Biar masalah PHK dan penanganannya ini nggak jadi kayak kaset rusak yang diputar ulang terus di masa depan. Langkah konkretnya itu apa gitu? Pertanyaan bagus banget itu buat kita pikirkan bersama ya. Oke deh, terima kasih banyak Anda sudah menyimak deep dive singkat kita kali ini. Terima kasih juga. Semoga rangkuman dari Harian Tribun Timur yang kita bedah ini bisa ngasih Anda pemahaman yang lebih kaya ya soal situasi PHK di Sulawesi Selatan. Sampai ketemu lagi di deep dive berikutnya. Seratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar kembali turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat 17+8. Mahasiswa dari aliansi BEM UNM itu berunjuk rasa di bawah flyover perempatan Jalan AP Peterani Urip Sumoharjo Kamis 11 September 2025 sore. Masa aksi didominasi alma mater Orange ini membentuk barisan melingkar sambil duduk melantai di badan jalan. Satu persatu dari mereka ke tengah lingkaran menyuarakan aspirasinya dengan berorasi. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ketua BEM UNM Syamri mengatakan unjuk rasa hari ini merupakan bentuk konsistensi mereka dalam mengawal perjuangan rakyat. Utamanya, aspirasi yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat. Salah satu poin jangka pendek dalam tuntutan 17+8 itu, kata Syamri, meminta agar TNI segera dikembalikan ke Barat. Selain itu, Syamri juga meminta agar seluruh demonstran yang ditahan polisi segera dibebaskan. Satu di antaranya, kata dia, adalah seorang demonstran UNM yang kini masih ditahan polisi. Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tuntutan ini ditunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketum Parpol, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. Ada pula 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Sampai hari ini kita kan sudah melihat bahwa tuntutan yang diakumulasi oleh semua daerah itu kan 17+8.
Nah, sampai hari ini yang kita lihat baru 6 yang kemudian terakomodir. Apalagi khususnya itu di DPR. Padahal 17+8 kan banyak menyasar instansi-instansi negara. Termasuk untuk Polri, untuk kemudian menerapkan SOP yang sudah ada dalam penanganan aksi. Termasuk kemudian yang paling ingin disarankan oleh teman-teman yang hari ini adalah bebaskan semua tahanan massa aksi atau demonstran yang kemudian ditahan di Polda, di Polres, semua daerah Indonesia. Nah, selain daripada itu, kita ingin betul-betul bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini itu kemudian disahkan dalam tenggat waktu yang secepat-cepatnya. Apalagi kan kalau kita lihat bahwa 17 ini kan isu yang kemudian perlu secara cepat dan jangka pendek. Nah, itu yang kemudian teman sampai hari ini. Selain daripada itu, kita juga menuntut bahwa militer ini harus kemudian ditarik secepatnya ke barat. Itu kan upaya juga untuk kemudian menegakkan supremasi sipil sebagaimana cita-cita reformasi 1998. Dan masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa di Makassar ya khususnya yang ditangkap. Kalau di UNM itu kami ada teman satu yang kemudian ditangkap dan belum dibebaskan sampai hari ini. Nah, kita ingin menuntut, apalagi barusan ada statement yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Polhukam dalam hal ini Yusril Iza Mahendra untuk kemudian dilepaskan massa demonstran yang ditahan di Polda dan Polrestabes Makassar. Itu kemudian ingin kita highlight dan ingin kita kawal sifatnya. Apalagi kan yang bersangkutan ini betul-betul kalau kita lihat tidak mendapatkan atau tidak menyalahi aturan yang berlaku khususnya dalam tindakan-tindakan pidana. Seperti itu. Fokus kita hari ini itu soal situasi pemutusan hubungan kerja, PHK, yang lagi rame nih di Sulawesi Selatan. Kita pakai data per Agustus 2025. Oke, sumbernya dari mana nih kita? Nah, ini kita rangkum dari berita harian Tribun Timur. Jadi, misi kita bareng Anda, pendengar, mau coba bongkar nih, seberapa gede sih skala PHK di Sulsel? Terus posisinya gimana dibanding provinsi lain? Penyebabnya apa aja? Dampaknya gimana menurut rangkuman ini? Plus solusi yang ditawarin. Sip, menarik. Dan ini nih fakta awalnya yang lumayan bikin kaget mungkin buat Anda. Sulsel itu ternyata peringkat ke-6 nasional loh soal jumlah PHK. Oh ya, ke-6 ya? Iya, dan paling tinggi se-Sulawesi. Ada 38 orang terdampak di Agustus 2025 itu. Wow, tertinggi se-Sulawesi. Oke. Kita lihat angkanya lebih detail ya. 38 orang di Sulsel ini sekilas kayaknya kecil ya. Jelas jauh lebih tinggi, sampai 261 orang. Iya, Jabar kan industrinya padat ya. Tapi, yang penting banget kita catat, angka 38 ini bikin Sulsel ada di posisi puncak, nomor 1 kasus PHK sepulau Sulawesi. Ini kan sinyal ya? Betul sekali. Ini bukan cuma angka di atas kertas. Ada pengamat, Prof. Aminuddin Ilmar dari Unhas, ini dikutip di sumber kita. Ah iya, Prof. Ilmar. Beliau ngasih warning serius. Kalau nggak ditangani secara strategi sama Pemda, risikonya, wah, bisa macam-macam. Risiko apa aja tuh misalnya? Ya, potensi ketidakstabilan sosial, mungkin ada demo-demo, terus citra daerah juga bisa jadi negatif kan? Masuk akal. Ini juga nunjukin adanya semacam jurang gitu loh antara janji pertumbuhan ekonomi yang manis sama realita di lapangan orang susah cari kerja atau mempertahankan kerjaannya. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya antara narasi sama kenyataan. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, ujung-ujungnya kemana? Anggaran daerah, pasti kena beban bansos, bantuan sosial itu bisa bengkak. Oh ya, buat nanggung yang kena PHK itu ya. Betul. Padahal dana bansos itu kan sering dianggapnya kurang produktif ya buat jangka panjang. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Ekonomi agak seret, orang di PHK, kas daerah kepake buat bansos, ruang buat program lain yang lebih produktif jadi sempit. Terus penyebabnya sendiri apa aja sih yang disebut di rangkuman berita ini? Gimana tuh? Secara umum sih disebutnya kinerja ekspor kita lagi kurang oke. Jadi perusahaan banyak yang kena imbas. Faktor eksternal ya? Yeah. Permintaan dari luar turun gitu mungkin? Bisa jadi. Mungkin produksi dikurangi ya. Ujungnya tenaga kerja juga. Tapi ada juga keluhan spesifik nih dari pengusaha di Sulsel sendiri. Keluhan soal apa tuh? Mereka ngerasa, ini loh urusan izin usaha kok ya masih ribet, berbelit-belit. Oh, masalah klasik ya, birokrasi. Iya, padahal kan katanya udah ada layanan satu pintu, DMPTSP itu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, itu dia. Tujuannya kan mestinya mempermudah. Tapi kok keluhannya masih ada? Agak ironis ya jadinya.
Nah, ini nyambung juga ke bagian yang cukup menarik. Ada sentilan juga ke kebijakan pusat di rangkuman ini. Oh ya? Soal apa tuh? Soal keraguan efektivitas dana gede banget 200 triliun itu yang dari Kemenkeu digelontorin ke perbankan. Yang buat neken PHK itu kan ya? Iya, tujuannya kan bagus biar PHK berkurang, lapangan kerja nambah. Tapi laporan ini kayaknya menyeratkan keraguan gitu. Apa dana itu beneran nyampe nggak sih ke perusahaan yang butuh di lapangan? Atau jangan-jangan macet di mana gitu? Pertanyaan penting itu. Nah, karena itu muncul desakan kuat, terutama buat Pemda Gubernur, Bupati, Wali Kota. Mereka ini dituntut lebih kreatif lah. Kreatif gimana maksudnya? Ya cari terobosan baru, ciptain sumber pendapatan alternatif buat mereka yang kena PHK. Jadi rekomendasinya jelas banget. Perlu ada deregulasi di daerah, perbaikan layanan administrasi biar investasi gampang masuk. Oke, deregulasi, perbaikan layanan, dan yang paling penting, ini sering disebut-sebut tapi implementasinya susah. Kolaborasi yang benar-benar solid. Antara pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Jangan jalan sendiri-sendiri lagi. Kolaborasi ini kuncinya ya berarti. Tapi di tengah angka-angka dan analisis kebijakan ini, ada sisi manusianya juga ya yang diangkat. Iya.